Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi. Bapak Siyadi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Pelandaan Jombang. Kepada pemirsa semuanya, kami saat ini berada di SMA Negeri Pelandaan Jombang, yang mana pada hari ini kami dari tim Binpro Jamin Jawa Timur akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah yang terkait di dunia pendidikan. Perkenalkan Pak Siyadi, kami dari tim DPW Pro Jamin Jawa Timur, juga sebagai Binpro Jamin Jawa Timur. Bin itu Badan Investigasi Nasional Pro Jamin Jawa Timur, Bapak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, atas waktu yang diberikan pada kami sehingga kami bisa berbincang-bincang. Nanti kami akan juga live atau kami masukkan YouTube supaya masyarakat tahu tentang aturan-aturan dan tentang dunia pendidikan terkait biaya sekolah dan lain sebagainya, Bapak. Dan agar masyarakat juga tahu bagaimana sih sekolah itu mendidik siswa-siswanya dan apa yang dibutuhkan, apa yang masih menjadi kendala selama ini sehingga masyarakat tahu, kan gitu, Pak ya. Nah, itu tujuan kami. Nah, yang jelas tujuan kami, Pak, mudah-mudahan pertemuan hari ini nantinya bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat terkait pendidikan yang ada di SMA Negeri Pelandaan Jombang. Amin. Untuk pertama kali, Pak, kami akan konfirmasi terkait informasi yang dari masyarakat untuk pendidikan di Pelandaan ini. Untuk pertama kali masuk atau siswa baru, Pak ya, biasanya siswa baru masuk itu ada biaya daftar ulang atau tidak, kemudian ada biaya untuk uang gedung atau tidak. Mohon penjelasannya, Bapak. Terima kasih dari Bapak-Bapak Projamin, Alhamdulillah untuk SMA Pelandaan untuk daftar ulang kita memang nggak pakai. Nggak ada ya? Iya. Terus untuk sumbangan, seperti yang dulu aturan dari komite kan, ada penggalangan dana. Memang kita waktu ada di MKKS dengan bersama Pukacap itu kan saya yang mungkin saya yang pertama kali minta tetap ada penggalangan, artinya kita memang membutuhkan satu ya tadi yang pernah saya katakan dari SMA ini kan irisannya SMP, wilayahnya lokasinya irisannya. Jadi untuk sebenarnya kalau 5 rombel 15 rombel itu tidak cukup wilayah ini. Lahannya ya? Ya, lahannya ini udah habis sama sekali. Tidak cukup. Sedangkan kita punya 15 rombel, harus pakai lab sekarang. Jadi lab, terus karena kemarin waktu sampai ini pernah dipakai waktu ada rehab. Untuk kegiatan belajar. Ya, ini. Saya pertama kali ke sini bulan Desember itu saya menempati ruang waka. Ini masih untuk ruang. Jadi kita dapat rehab, terus ini dipakai. Nah sekarang kita masih kekurangan satu ruang untuk ruang belajar. Jadi labnya dipakai untuk ruang belajar. Kemarin waktu pertemuan dengan wali murid, kita florkan, kita itu kekurangan apa sih? Satu, kekurangan ruang belajar, dua, kurang lahan. Kebetulan tahun sebelumnya itu kan di tanah sana itu kan belakang mepet dengan kita itu, yang tahu persis Pak Jen, Sarpras itu kan ketika dinego mau dibeli dulu, katanya lah yang kita beli, itu mereka nggak butuh uang karena mungkin uangnya banyak lah.
akhir-akhir ini boleh, kita boleh nempel, boleh berapa sih? Oh, itu. Gitu. Akhirnya kemarin ketemu wali murid kelas 10 kemarin, saya pelorkan. Kita kekurangan 1 gedung, ruang kelas, 2 ruang parkir, 3 tanah kita habis. Jadi kita pelorkan kemarin, sepakatnya beli tanah. Oh gitu ya. Beri kemarin berapa Pak per siswa untuk uang gedungnya? Kemarin waktu tidak menyebutkan angka, tetapi saya nggak ikut campur. Komite biar jenengan pun monggo bayar, buat bayar monggo. Tetapi komite memplorkan kata-kata seperti tahun kemarin. Tapi kalau tidak mampu, silakan kepala sekolah. Ternyata ada yang minta keringanan separuh, ada yang dan seterusnya. Sudah di SK-kan, tapi masih ada tambah-tambah lagi. Oh gitu ya. Minta keringanan-keringanan, katanya kok baru sekarang. Baru tahu Pak saya gitu. Gitu ya. Saya informasi dari masyarakat itu sampai 2 juta Bapak per siswa untuk uang gedung. Iya di sini ya. Ya. Dan itu sifatnya sepertinya wajib. Gitu. Insya Allah betul. Mungkin buktinya ada kalau ketika dipelorkan, kalau tidak bisa, tidak mampu, monggo kepala sekolah. Sudah. Pak Suyadi di sini sudah berapa tahun? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Karena informasi yang kami dapat itu Pak ya. Ya mungkin tahun kemarin juga dan tahun-tahun berikut yang dulu-dulu juga sama 2 juta per siswa. Kita nggak tahu ya belum untuk tahun-tahun yang digunakan untuk apa, dan rata-rata sekolah itu ada saja alasannya, kadang untuk parkir, padahal parkir ya selamanya itu ya nggak dibangun, ya itu aja. Ya rata-rata seperti itu. Ini suara masyarakat Pak ya. Ini suara masyarakat. Kami sebagai jurnalis itu hanya konfirmasi kebenarannya seperti apa, kan ya. Karena informasi dari masyarakat harus kami terima dan kami harus konfirmasi, kan gitu. Uangnya untuk apa kami juga nggak tahu, kan gitu ya. Sebenarnya bagaimana gitu loh. Ini kalau saya datang ke sini kan Desember. Oh ya. Desember awal. Itu sedang berlangsung pembangunan rehab. 5 Pak Janja. Nah, ketika selesai 4 kelas, kalau jenengan pirsanin mungkin sakit rehab ruangan. Ruang kelas di rehab, nah, dapat 5, tapi 4 kelas ini ada 4 kelas yang di samping-sampingnya yang di rehab itu, setelah rehabnya selesai, ini ngelah. Ngelah itu gimana Pak? Ngelah itu gimana? Kok itu yang bagus, menurutku kok jelek. Artinya kan gitu kan, kita kan juga, waduh, padahal anggarannya nggak ada di situ. Kalau yang rehab itu anggaran dari mana Bapak? DAK, provinsi. DAK, berapa Pak? Kemarin berapa Pak? Oh iya, komite. Ya. Berapa? 4 kelas ya? Dapat 4 kelas untuk DAK-nya. 4 ruang ya. Lupa Pak, berapa seluruhnya dananya? Lupa ya. Kalau ketua komitinya siapa Pak? Pak Jumain. Pak Jumain, orang mana Pak itu Pak? Sebelah sini. Oh ya. Dulu juga kepala berarti sekolah bisa Bang Sri Pak. Bang Sri. Oh. Hah? Bang Sri apa Pelandaan sini? Oh iya. Biarkan kami nanti juga bisa konfirmasi ke beliaunya sebenarnya seperti apa. Monggo. Gitu. Nah ini Pak baru saya umpan balik dengan BNI punya link. Kita butuh Pak, memang butuh. Tapi sudah punyanya ini Pak. 2 ruang. Tapi kalau kita ketika DAK selesai tahun 2023 awal, kita ke provinsi. Mengajukan lagi. Ternyata bilangnya, kalau kemarin dapat DAK, tahun 2023 sudah nggak dapat. Gantian. Katanya gitu. Jenengan punya link. Ya. Insya Allah nanti kalau kita kurang, bener-bener kurang. Kalau jenengan mungkin tahu. Nah, akhirnya kemarin itu ada sedikit pengalian rehab ringan ke 4 kelas di sebelahnya yang
anak-anaknya oh kelasnya api-api, konku kok jelek. Kalau rehapnya kemarin ya Pak, atap atau hanya pengecatan aja atau mungkin sampai atap, sampai genteng. Ganti ya. Iya. Sampai atap genteng semua Pak Jen. Rehapnya kemarin sampai genteng sampai. Berarti berat. Ya, soalnya awalnya tidak tahu sih. Iya. Terus untuk itu Pak, apa namanya iuran bulanan siswa sampai berapa Pak di sini per bulannya untuk per siswa? Kemarin ya oleh komite kan gini Pak, kita kan kadang-kadang kan minta ampun kan kadang-kadang kemarin ini awal-awal kan gitu toh Pak. Panas-panasnya gitu kan nggak berani memberikan angka, nggak berikan itu keluar seperti tahun kemarin, tapi ya sekarang munculnya gitu. Ada yang bayar 75 karena minta keringanan tadi. Tadi muncul ada 100 120 ada 125. Jadi beragamnya itu loh. Karena kalau informasi kami dari masyarakat itu, kami sebenarnya juga ada konfirmasi ke masyarakat Pak. Bantuannya sudah kami. Rata-rata 125. Itu tapi ada yo jenengan semerah pojok lidah semerah nih. Tahu. Nggih, nika mereka mriki terus gimana lagi, Bang? Aduh. Bos, untuk terkait dana bos, per siswa itu mendapatkan berapa Pak? 1.600.000 Pak. Kalau tidak salah 1.600.000 per tahun. Per tahun. Per siswa. Jadi kabupaten kan juga ada Pak. Buatan. Ke provinsi ada. Provinsi itu hanya provinsi. Berapa Pak? Enggak, bos itu hanya nih. Provinsi mungkin SD SMP. Yang 70 tuh ada. Oh, itu BPOPP. BPOPP ya. Per siswa 70 kan? 70. Di luar dana bos ya. Di luar dana bos. Berarti kan artinya kan sudah tinggi ya. Tapi kenapa ya sekolah kok masih narik Pak? Lah nih Pak. Kalau dibilang tinggi, kita tingginya itu tanda petik. Ya. Artinya itu kan biasanya digunakan untuk kegiatan siswa, lomba-lomba. Nah kalau kita sudah nggak berani narik, bosnya 70. Kalau sebelum BPOPP sebelum BPOPP kemarin justru kalau sekolah-sekolah loh Pak, teman-teman loh teman-teman dari semula istilah sumbangannya itu kan di atasnya itu. Ketika sudah BPOPP tambah mundur, terus jumlahnya enggak 12. Kalau menurut jenengan sumbangan itu pelanggaran hukum enggak Pak? Kalau namanya gini, sumbangan itu kan ada di pergub masalah komite, itu kan boleh menggalang dana. Nek saya baca gitu. Nah, karena dana itu kan kita punya kegiatan yang harus kita biayai, termasuk kita punya GTT. Kalau kegiatannya apa tidak tercover di bos Pak? Hanya makan. Makannya aja. Hanya makan. Terus jadi, yang di luar makan itu apa yang diberatkan oleh sekolah sehingga sekolah harus menarik lagi kepada orang tua wali murid? Ini Pak, anak-anak itu kalau paskib pramuka itu kan lombanya itu tidak seperti kemarin kan nggak mau di SMA 2 ada, tapi tidak mau ikut, padahal tingkatnya sama, ikut di Lamongan. Sebenarnya kita itu beratnya gimana? Kalau nggak dituruti ya anak ngomel, kalau dituruti ya menghabiskan gitu. Dari biaya rata-rata per tahun untuk kegiatan ya, dengan sumbangan yang 100 lebih 125 itu kira-kira kurang atau mungkin lebih Pak? Kalau menurut prediksi saya kok lebih gitu?
Sebenarnya situasional, Pak. Situasional ya. Nggih. Nggak bisa ya, kadang-kadang lebih kan, terus kalau lebih loh Pak. Yang saya tahu kalau di sekolahan saya sana, itu kan kelebihan untuk kedepannya lagi tahun ajaran baru. Kalau di sana. Biar pemerintah juga tahu Pak, karena apa? Polemik yang terkait pendidikan di Indonesia ini, terutama di Jombang. Kalau untuk SD SMP itu sudah aman lah, nggak ada sumbangan, nggak ada tarian bulanan kan gitu ya. Kalau untuk SMA, SMK, MAN ini masih besar di Jombang. Nah, kadang-kadang masyarakat itu juga tanya, sebenarnya pemerintah ini memberikan bantuan atau enggak? Kok sampai masih ada tarian untuk bulanan 125, kemudian uang gedung sampai 2 juta. Nah, ini masyarakat ini kadang-kadang bertanya-tanya gitu loh. Nah, dikhawatirkan juga pada masyarakat yang tidak mampu akhirnya tidak berani sekolah gitu loh. Menurut pendapat jenengan gimana? Kalau nggak berani sekolah itu Pak, ini Pak, kita nggak pernah misalnya nggih, pun masuk, kok kita belum, selama saya di sini nggih, mundur gara-gara membayar, nggak ada. Ya. Kalau ada mundur karena kecelakaan alias muda-mudi, ada. Oh gitu ya. Okay. Karena berdasarkan PP 48 tahun 2008 itu, untuk biaya pendidikan kan tidak boleh melakukan pungutan Pak. Nah, ini pungutan, kata-kata pungutan. Iya kan? Tidak boleh kan? Ini pungutan asal. Tapi pungutan itu kan jumlahnya sama, jangka waktunya sama. Kalau pungutan itu enggak Pak, justru yang dilakukan oleh komite itu menurut kami itu termasuk pungutan. Karena apa? Karena jumlahnya tidak sama, ditentukan kan gitu. Itu sudah termasuk pungli, karena yang dimakan pungli sumbangan itu tidak boleh nilainya sama dengan batas waktu pembayaran, ada batas waktu pembayarannya. Nah, kalau sumbangan itu namanya sumbangan sukarela Bapak, kan gitu. Ini kalau masuk ranah undang-undang jelas pungli Bapak. Gini. Kita juga tahu lah Pak, kalau seandainya kita mau beli tanah terus monggo, kita memang butuh. Kalau kecuali kalau ini YouTube terus kasih kan, oke, kita kasih uang untuk beli. Kalau sebelum dulu Pak, memang gitu. Sebelum masuk provinsi dulu memang ceritanya di sini itu sudah dibawakan uang untuk beli sebelah dulu yang masih kabupaten, katanya ceritanya gitu. Tapi ketika dibawakan uang ke sana, minta naik lagi harganya, nggak jadi, dinego lagi, oke segitu naik misalnya, dibawakan uang, minta naik lagi, akhirnya sambil sebelah itu kan minta, anak saya jadikan pegawai negeri, itu. Nah, kalau sekarang itu provinsi kan wilayah terlalu besar, kita minta tanah belum tentu misalnya. Nah kalau provinsi mulai tahun berapa Pak? SMA ikut provinsi itu mulai tahun berapa? 2017. Oh, 2017. Sudah ditarik ke sana. Tadi Bapak mengatakan untuk sekolah sini masih kurang ruang gedung ya, ruang belajar, ruang kelas ya, kurang satu ruang Pak ya. Satu ruang. Itu jumlah siswanya sekarang berapa Pak? Sini? Sekitar 570 berapa? 570. Untuk kelas satunya berapa kelas? 5 kelas kali 36. Kelas 11-nya 5 kelas. Semuanya 55. Iya, 15 rombel. 35, 36. Kalau kelas 10-nya 36. Oh, ada berkurang kemarin yang. Berapa tadi 500 berapa Pak? 570 berapaan gitu. Nah, itu layaknya harus berapa kelas Pak? Ya sudah layak. Sudah layak. Sekarang sudah berarti sudah nggak kekurangan ruangan. Lah makanya pakai lab tadi. Oh sekarang masih pakai lab. Oh, ya, gitu ya. Jadi labnya untuk di sini ruang labnya ada berapa Pak? 2 Pak. Nah?
Oh ya, sama komputer 3. 3 ruangan dipakai untuk ruang belajar 1 kelas. Ya, sekarang gini, tak cerita dulu. Ya. Ini ada 1 ruangan, biar dulu itu sumbangan ya. Yang di bawahnya lab komputer itu, yang gelap itu loh. Saiki digawe sanggar. Dulu ikut yang lab itu dia, lab komputer ya. Oh, sing bawah. Bawah ya. Oh iya iya. Iya. Memang tidak. Hah? Oh iya, iya. Tidak saya pakai Pak. Saya ketika kesini tidak saya pakai. Itu kelas. Tapi depannya kelas itu ada sekitar segini lorong. Jadi untuk ventilasi cahaya tidak ada. Ventilasi udara juga nggak ada. Saya takut nanti juga terlalu lembab. Ya, saya pakai. Kebetulan kita punya sanggar pankreas. Itu barangnya banyak sekali. Kita bawa ke situ, kita pakai lab sekarang. Dua-dua lab kita pakai. Lab IPA sama lab. Dua-duanya fisika sama kimia. Ya, kita pakai. Ini kembali pada itu Pak, kembali pada sumbangan untuk uang gedung, ya dah. Itu sangat dikeluhkan oleh masyarakat Pak, karena nilainya sampai 2 juta gitu ya. Itu kok setiap tahun sama seperti itu gitu. Makanya itu saya bisa mengasumsikan itu adalah suatu bentuk pungli sebenarnya, pungli kan gitu. Dan lebih parah lagi, ketika orang tua nggak mampu, itu tetap menjadi tagihan gitu loh. Nanti ujung-ujungnya kalau terakhir suruh membuat pernyataan nggak mampu. Lah ini lucu. Yang namanya sumbangan kalau nggak mampu ya nggak mampu. Kenapa harus membuat pernyataan? Lebih parah lagi Pak, ijazah kadang-kadang ditahan. Padahal ijazah adalah dokumen negara yang tidak boleh siapapun menahan, dan itu hak siswa. Nah, ini terjadi. Ya, ya. Saya nggak tahu. Di sini kan masih ada juga seperti itu, Pak. Ada. Nah, ya, ini nggak boleh, Pak. Itu pelanggaran hukum. Tapi gini, Pak, sudah diumumkan untuk ngambil. Sudah diberitahukan dari WA wali kelas yang dulu, silakan ambil. Ternyata anaknya masih ada jauh-jauh. Kenapa waktu saat lulusan nggak dikasihkan, harus nunggu ditahan dulu, gini, baru sekarang ada pengumuman gitu. Bukan ijazah kan datangnya bukan langsung setelah wisuda terus datang. Ini kan enak Pak. Sebentar. Kan gitu toh. Setelah wisuda itu ijazah belum ada. Ya. Berapa bulan atau nggak tahu bulan atau hari atau minggu baru datang ditulis. Terus anak diundang. Enggak gini Pak, artinya emang ijazah itu kan nggak langsung keluar. Artinya gini, kita melihat sampai dalam kurun waktu sampai sekarang, ada yang 1 tahun belum diambil, ada yang 2 tahun. Nah ini loh, ini ada apa? Gitu. Padahal itu kan haknya siswa, apalagi dari lembaga pendidikan sudah mengcover semuanya lewat dana bos. Nah, artinya kan begitu siswa lulus, ijazah keluar harusnya langsung diberikan. Kenapa ditahan sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun belum diambil? Nah ini yang kami tanyakan. Oh gitu. Iya. Ini Pak G. Beberapa yang saya tahu kenapa tidak diambil, anaknya ada di jauh, luar Jawa, sudah bekerja, sudah tidak, sepertinya kok tidak membutuhkan ijazah lagi karena di sana sudah bekerja. Yang kedua ada kalau di sekolah saya sana dulu ini, orang tuanya biasanya kadang-kadang, Pak, saya minta fotokopinya saja, yang asli biar di sini, nanti anak kalau sudah kerja nanti. Loh, kenapa kok nggak langsung diambil? Gitu saya masakan, diambil kan bisa tuh. Loh, gini Pak, minta fotokopian saja untuk bekerja itu loh. Itu karena gini Pak, karena masyarakat, orang tua wali murid tahunya belum bisa bayar, tahunya ada tunggakan. Nah ini harusnya kewajiban sekolah untuk menerangkan, Pak jangan diambil fotokopinya, ambil aja, sudah nggak usah bayar, harusnya seperti itu. Lah ini terjadi karena masyarakat itu atau wali murid itu, orang tua murid itu tidak mengambil atau siswa nggak mengambil karena masih ada tagihan Pak. Ini loh. Saya takutnya itu pemikiran anaknya seperti itu. Tapi kan dari wali
dari wali sebelumnya itu sudah ijazah boleh diambil. Oh, gitu. Itu yang saya kadang-kadang. Karena saya juga menemukan, Pak, ketika ngambil suruh bayar. Kalau perlu bukti bisa saya membuktikan. Insya gitu Allah. Ya. Kalau jenengan punya, monggo ke sini. Artinya kita langsung kita kasih. Kita kasihkan. Enggak, maksudnya yang sudah-sudah. Dan cerita kepada saya ngambil kemarin harus bayar gini. Kan gitu. Kalau untuk membuktikan, kalau kami nggak bisa susah-susah membuktikan, Pak, kami laporkan, buktikan pengadilan aja beres nanti kalau saya. Kan gitu. Iya. Karena apa, Pak? Posisi kami seperti itu. Dan sekolah terus terang, Pak, banyak melanggar, tapi kadang-kadang sekolah itu jawabannya ya pasti mengeles gitu loh. Ini komite, kadang-kadang komite sendiri juga kalau nggak disuruh sekolah juga nggak mau kan gitu. Inilah problema yang terjadi di SMA, bukan sini saja, Pak, bukan sini saja. Tapi ini terjadi. Kalau ini diterus-teruskan, pelanggaran nggak bisa diterus-teruskan, gitu loh. Karena apa? Ini milik pemerintah, ini milik negara. Adanya negara, adanya rakyat, untuk melindungi rakyat, untuk memandaikan masyarakat, kan gitu. Nah, ini makanya kami juga berharap agar ada perbaikan terkait di dunia pendidikan sehingga masyarakat itu tidak mengalami suatu beban yang begitu berat untuk pendidikan. Sekarang masyarakat itu bebannya cukup berat untuk pendidikan, Pak. Kan gitu. Dua, Pak, beban masyarakat itu, Pak, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah membuat undang-undang, pemerintah membuat aturan, tetapi tidak bisa adil. Apalagi yang namanya kesehatan. Kesehatan itu hanya orang-orang tertentu yang dapat GIS. Orang miskin dapat GIS. Loh, negara bukan milik orang miskin, milik semua warga negara. Kaya miskin harusnya dapat kesehatan itu. Karena apa? Yang kaya pajaknya juga mahal. Yang buat bayar mereka itu adalah uang dari pajak. Begitu dengan pendidikan. Jadi itu harapan kami, Pak. Makanya kami sama, Pak. Saya kemana-mana jawabannya sama. Tapi kalau saya laporkan, saya yakin dipidana. Kalau perlu dibuktikan, tak buktikan. Ya jangan, no. Nah, makanya kan. Artinya kita ngomong dulu. Nggak apa-apa. Barangkali jenengan menemukan. Kalau dulu saya tidak tahu. Kalau 1 tahun ini, saya pribadi belum menemukan anak-anak yang ngotot atau ngamuk atau apa di sini minta ijazah. Tapi yang jelas dari wali yang sebelumnya sudah mengatakan ijazah segera diambil. Nah, itu ketakutannya itu mungkin lah, saya juga kadang-kadang meraba, apakah karena punya tunggakan terus dia tidak berani ke sini gitu loh. Apakah bisa, Pak, kemudian seandainya dalam permasalahan ini orang tua dikasih surat dari sekolah untuk mengambil tanpa biaya gitu? Ya, siap. Nanti kan kemarin kan dari WA-nya grup anak kan sudah, mungkin barangkali anaknya mungkin tidak di rumah atau sudah bekerja. Nanti tak ceknya dulu apakah masih ada ijazah atau tidak, kita kasih surat. Soalnya kemarin ada kok, kami kenal lah. Mau nikah itu ngambil ijazah dulu, bayar 3 juta karena kekurangan nah, ini kan satu pelanggaran gitu loh. Insya Allah di sini tidak pernah ada komplain masalah ijazah. Ini tanya, Pak, ya, mengenai termasuk berkaitan dengan ijazah tadi. Yang dulunya yang berapa tahun yang lalu kan ada wali murid yang mengambil ijazah, apalagi anaknya mau bekerja di mana pun kan perlu ijazah walaupun itu fotokopi. Ada wali murid ke sini pinjam ijazah atau pinjam fotokopinya, itu kan akhirnya diberi scan-nya, Pak. Nah, itu kok disuruh bayar 500. Lah ini benar atau iya, Pak? Di sini. Ya barangkali di sini ada tanda, Pak, gitu loh. Satu, keduanya, apakah sekolah sini baik maupun tenaga pendidikan, guru maupun komite koperasi, apakah menjual seragam, Pak, seragam sekolah? Sini sejak ada moratorium itu, sudah kami tutup. Artinya monggo nek sing bocah sing guru ngambil ya monggo, sing artinya kita sudah tutup, kembalikan. Mengenai seragam sekolah, Pak, pihak sekolah apa menjual seragam sekolah, Pak? Ya ini setelah ada moratorium Bu Gubernur, ya sudah tutup. Dulu kan itu Agustus itu. Berarti nggak ada penjualan, nggak ada pembelian seragam melalui sekolah, Pak, ya? Tidak ada. Setelah ada moratorium Bu Gubernur ya.
Oke, tapi terima ada kasih. Bapak ini tadi ada yang lagi. memang tahun berapa mungkin juga. Oke, terima kasih Pak Suyadi selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri Pelandaan. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini nanti bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan masyarakat tahu bahwasanya untuk sekolah di tingkat SMA itu sebenarnya tidak ada biaya, artinya gratis. Kalau memang melalui komite itu sewajar-wajar saja, karena apa? Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung masyarakat. Namun dalam penggalangan dana itu sendiri tentunya tidak boleh melanggar undang-undang, karena undang-undang dibuat, bentuk undang-undang apapun yang dibuat oleh pemerintah, perda atau perbub atau yang bentuk undang-undang atau peraturan yang lain itu tidak boleh dilanggar. Karena undang-undang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat supaya tidak ada yang namanya penindasan dan sebagainya, kan gitu. Makanya kami menghimbau kepada semua sekolah supaya lebih berhati-hati dan lebih mengarah pada sumbangan itu adalah benar-benar sumbangan yang tidak melanggar undang-undang. Jika sumbangan itu ada nilainya, batas waktu pembayarannya, ada tagihannya, itu bukan sumbangan tetapi itu adalah pungli. Nah, itu urusannya pidana. Nah, makanya kami akan berupaya untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga pada pihak sekolah agar supaya lebih baik ke depannya, Pak. Kan gitu. Jika nanti ada yang tetap ngengkel, ya tetap saya laporkan kepada yang berwajib dan kami kawal sampai dipidana. Kami. Terima kasih atas masukannya ke sekolah kami. Biar lebih ke depan, lebih maju lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak, karena kita semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan secara keseluruhan, baik masyarakat, supaya negara ini semakin maju. Karena negara Indonesia negara besar, tapi karena oleh oknum untuk yang tidak bertanggung jawab, akhirnya ya seperti ini, banyak hukum-hukum yang dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi Pak, mungkin ada apa imbauan-imbauan pada masyarakat? Bukan pada masyarakat, tetapi bagaimana ya? Kadang-kadang DAK itu kalau kita tahun ini dapat, tahun berikutnya gantian, kadang-kadang itu yang dapat itu tahun berikutnya yang dapat itu justru ada yang sudah kelebihan gedung. Kita memang secara dapodi kan memang sudah dinyatakan kurang kelas, tapi tetap responnya katanya ya ganti. Kedua mungkin di sini ini kan SMA pinggiran. Kalau setiap PPDB itu sebenarnya jangkauan kita itu jauh lebih luas. Kita di irisan Nganjuk, Megaluh yang tidak ada SMA SMK negerinya, itu sebenarnya maunya ke sini. Jadi yang masuk ke sini hanya yang di pinggir berantas saja, yang selebihnya sudah nggak bisa. Pojok Klites saja itu tidak masuk ke sini. Terus sekolah di mana Pak? Kemarin atas inisiatif karena kabupaten itu agak mendesak Capdim, Bukacap langsung instruksikan ke sini. Satap dianggap SMP 3 negeri Pelandaan. Bagaimana diakomodasi. Akhirnya ya kita akomodasi tapi lewatnya jalur miskin. Afirmasi. Bisanya di situ. Terima kasih Pak informasinya terkait berarti masalah zonasi Pak ya. Di sini kami beritahukan kepada pemerintah, terutama kepada Menteri Pendidikan, inilah persoalan yang ada di Indonesia terkait adanya zonasi. Dulu kami sudah pernah protes terkait zonasi. Untuk di Jombang perlu diketahui oleh Bapak Menteri Pendidikan, di Jombang ini ada 6 kecamatan yang tidak punya sekolah tingkat SLTA. Artinya 6 kecamatan itu tidak masuk pada zonasi artinya tidak bisa sekolah di negeri kecuali jalur miskin atau mungkin prestasi. Padahal tidak semua siswa itu punya prestasi dalam arti mungkin
lomba-lomba, tapi anaknya pinter, nilainya bagus, tidak bisa. Ini kami sering temukan, anak itu pinter, nilainya bagus, tidak bisa masuk ke negeri. Karena apa? Karena tidak masuk zonasi. Ada 6 kecamatan Jombang di masuk zonasi. Ini adalah menjadi PR bagi Menteri Pendidikan yang dulu menetapkan atau membuat aturan tentang zonasi, tetapi pemerintah tidak siap. Sehingga apa? Jadi masalah di masyarakat. Harusnya kalau membuat zonasi, itu setiap kecamatan itu harus ada sekolah. Karena apa? Kenyataannya di Jombang ini SMP aja di kecamatan ada 2 SMP. 2 minimal. Kalau 2 SMP, kemudian di kecamatan tersebut tidak ada SMA, sekolah mana yang bisa menampung di 2 SMP ini? Nah, ini harus dipikirkan. Jangan kemudian membuat aturan tapi tidak punya solusi yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Ini kepada Bapak Menteri tolong diperhatikan, kepada Bapak Presiden tolong diperhatikan untuk Jombang. Untuk Bapak Siyadi saya terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Kunjungan kami ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.